ya mikir Allah cuma motong-motong doang gitu loh. Ternyata pas dialami ternyata ya motong sih, cuma ada tekniknya itu loh. Tekniknya yang bikin susah loh. Dan masalahnya orang Indonesia, orang asing cuma kita berdua. Ya, orang asing. Kalau dari segi gaji itu benar-benar berbeda ya dari magang ke Tokopedia ya. Action, minasan konnichiwa Koko desu. Oke guys, di video kali ini gue dan Ayah akan membagikan pengalaman kita ya tentang pekerjaan baru kita ya. Nah, jadi kan sekarang kita udah di pekerjaan baru nih. Waktu itu kan sempat tinggal di hotel, terus kerja di hotel. Kalau Ayah kan waktu itu di Kagawa ya. Iya, di Kagawa. Di Kagawa. Jadi waktu itu Kojo ya. Di Kojo ya. Jadi waktu itu kalau gue kan kerjanya di hotel dan Ayah itu di Kojo, tetapi masih sama-sama cleaning. Mungkin juga teman-teman yang lihat video sebelumnya itu tahu ya kalau gue sempat yang ngebahas pekerjaan kita ya. Sama-sama cleaning tapi beda tempat pekerjaan, beda jenis pekerjaan juga beda ya. Meskipun sama-sama cleaning tapi yang dikerjain beda. Ya seperti itu. Nah jadi sekarang kebetulan kita kan waktu itu nge-apply pekerjaan ya. Nah kebetulan kita keterima di pekerjaan yang baru. Sekarang kita udah pindah di tempat yang baru ya. Ini. Sekarang udah mulai kerjaan yang baru. Ya udah kerja baru. Tempat baru. Nah pekerjaan yang kita sekarang itu adalah di restoran ya, food service ya. Jadi ini untuk SSW restoran ya, tekniknya restoran. Nah jadi gimana ya? Di sini kita akan nge-review ya gimana pekerjaan kita ya. Gimana sih kegiatan kita selama kita kerja di sini itu yang kita kerjain apa aja? Ya begitu. Terus juga selain itu juga ya sekarang ini tempat baru kita tinggalnya udah di Kokura ya sekarang ya. Kita tinggalnya sekarang dan sekarang sudah sangat kota sekali sangat ya. Kota. Ini depan sini tempat jajan, tempat belanja, tempat buat main banyak. Dan akses juga dari Kokura Eki cuma 8 menit ya jalan kaki ya. 8 menit jalan kaki. Ya, dekat sekali. Nah, jadi sekarang kita mau ngebahas ya. Kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari segi pekerjaannya dulu ya. Mungkin ini walaupun kita kerjanya sepatnya sama, tapi jenis yang aku kerjain sama jadi itu beda. Ya. Walaupun masih dalam satu restoran ya, tapi jenis pekerjaannya beda. Nah, mungkin kalau dari Ayah sendiri dulu ya. Kalau Ayah kan di restoran itu bagian depan ya. Ya, aku bagian depan, bagian front. Bagian front. Ya, bagian front. Kalau mereka bilangnya itu front. Bagian depan soalnya nyebut tamu gitu kan. Kalau ini kan kayak gimana ya? Awal mulainya itu kita nyambut tamu dulu nih. Kalau orang-orang yang baru mulai kayak aku aja itu pertama-tama itu kagok banget gitu ya. Soalnya gimana ya, nyambut tamu langsung gitu. Jangan saya grogi banget, parah. Takut kita tahu nih mau bilang apa gitu kan. Kita bagusnya kan bilangnya irasyamase gitu kan. Ini kayak mau bilang irasyamase itu kan kayak gitu loh. Jadi grogi banget gitu awal-awalnya. Cuman lama-lama jadi terbiasa. Jadi sekarang nggak cuma sekedar nyebut tamu aja, tapi juga di bagian reji juga masuk. Kasir ya. Kasir. Terus juga nganterin menu. Nganterin menu dan nganterin menu itu kan cuma sekedar nganterin aja. Kita juga jelasin ini yang kita bawa apa gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau tempat kita kerja ini kayaknya servis itu nomor 1. Iya. Terus juga menjelaskan hal-hal detail, misalnya meletakkan barang atau apapun itu ya. Kalau dulu sampai saus itu saus dijelasin ya, cuma sekarang nggak lagi ya. Sekarang sih nggak lagi, cuma kalau misalnya dia bilang gue nih hajimete nih gitu kan, baru nyampe, baru awal nyoba di sini sistemnya kayak gimana sih gitu kan. Kalau misalnya ada tamu yang bilang kayak gitu, kita jelasin, kalau sistemnya kayak gini, pesannya gini, nggak perlu pakai tepangnya nggak perlu kasih minyak. Terus nanti dijelasin ini sausnya ini gitu, dijelasin semuanya. Soalnya kan itu sausnya itu bikinan sendiri, jadi harus dijelasin ini jika saya tarik gitu kan, ini saus bikinan kami gitu kan, jadi kita promosiin gitu. Oh ya, terus juga kerjanya ngambilin minuman juga ya. Kerjanya ngambil minuman juga. Kalau di depan itu yang jelas itu ngambil makanan, manggil pesanan kan itu udah gitu. Kalau pesanan kan artinya makanan sama minumannya juga gitu kan. Dan yang sebenarnya susah itu bagi aku yang awal-awal itu adalah minuman. Minuman ya, karena harus diaduk sendiri ya kan bartender ya. Kayak kita ngaduk sendiri gitu kayak bartender. Jadi misalnya gue maunya misalnya yang waktu itu bingungnya sih misalnya urong hai dia bilang gitu kan. Urong hai itu kan artinya urongcha plus haiboru. Jadi kan haiboru ini apa sih gitu kan. Urong ini kalau urong oke kita tahu urongcha gitu kan. Bikinnya gimana? Bingungan. Atau bikin lemon tomato sawa gitu kan. Itu harus dicampur takarannya ada terus diaduk gitu ya. Takarannya ada, takarnya segini gitu kan, nanti kita pencet gitu kan. Ada itu takarnya 1 push itu kalau misalnya yang kecil berapa kali push, yang gede berapa kali push itu ada di. Terus juga cara ngambil nama bir juga ya, beda ya. Beda. Nah, kalau di hotel dulu giniin aja, ya.
tornado dari bawah. Oh gitu. Kalau gini kan emang harus ke depan dulu gitu kan. Terus nanti baru yang keluar kan baru gearnya itu awal pas ke depan itu. Nanti ke belakang kita giniin nanti keluar yang awalnya aja, yang busanya aja. Jadi emang kayak gitu sistemnya. Awal-awal susah banget. Apalagi sekarang KIK sih yang paling susah sih. Apa ya apa namanya Regi? Jadi pembayaran. Kasir itu sih awal-awal sih paling orang bayar. Kan bayarnya tuh kan yang banking ya. Pakai uang tunai. Jadi kalau misalnya pakai uang tunai mah kita ya biasa aja. Oke, uang tunai caplok-caplok, pencet datang keluar gitu kan. Ini sekarang makin nambah lagi, jadi pakai PP, IC card, pakai kredit, dan itu kita nggak kayak harus kita semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau masukin nominalnya harus teliti gitu loh. Oh ini jangan sampai kelebihan 0 gitu, jangan sampai apa gitu loh. Jadi emang harus dilihat. Nanti tamunya harusnya belanja 1.600 jadi 16.000 gitu. Jadi emang harus dilihat, emang harus dipastiin gitu loh. Itu ya kalau di bagian belakang ya, bagian depan ya. Terus kalau Ayah itu kan di bagian depan, kalau gue itu di bagian belakang, bagian motong. Lebih ribet lagi sebenarnya dia. Awalnya ya mikir Allah cuma motong-motong doang gitu loh. Ternyata pas dialami ternyata ya motong sih, cuma ada tekniknya itu loh. Tekniknya itu yang bikin susah loh. Kalau aku kan biasanya gini, si Pau kan lagi motong, akunya kan kadang lagi hima gitu kan, aku kan belakang gitu kan. Jadi kadang kalau di belakang itu misalnya kalau nyuci apa kayak gitu kan. Nah jadi aku sering lihat ini gimana dia motongnya gitu kan, kayak gimana ya, kalau gini aja itu nggak boleh. Katanya gimana ya, jadi berantakan terus jadinya. Juga ketebalan dagingnya juga. Ini gimana, ini cara nyusunnya gimana, ini tekniknya kayak gini juga. Itu awalnya waktu itu kan kita dengar cuma motong-motong aja. Ternyata ya memang cuma motong-motong aja, tapi motong dengan teknik gitu ya. Teknik ada tekniknya. Kirain dulu kan waktu wawancara dibilang gitu kan, kerjaan kalian mudah gitu kan, cuma motong-motong doang gitu kan. Kamu juga nggak bakal susah kerjanya mah, kamu cuma berdiri-berdiri aja. Apanya berdiri-berdiri doang gitu. Ini harus nyambut dulu, kita datang ke depan gitu kan, sambut, anai dia ke mejanya, nanti kasih ini jelasin satu-satu. Motong, jangan usah motong daging deh, motong daging udah jelas tekniknya. Kita ada daging itu juga banyak macamnya loh. Di ini kan di restoran kan. Kayak misalnya satu aja deh, satu jenis daging aja deh gitu kan. Misalnya suke, nggak bisa sembarangan potong-potongnya potongnya juga beda. Nanti motong oyadori juga beda. Motong ini ramu juga beda, motong pokoknya beda, ada sosis juga beda gitu loh. Nah tapi kan kalau kita itu motong-motong itu juga bahkan sampai daun bawang loh, ada daun bawang pun juga ada, bahkan sampai cuman kayak motong apalah daun bawang, apalah lobak gitu kan nggak susah gitu kan. Ada tekniknya gitu. Ternyata dikajarin tekniknya gimana gitu. Jadi kayak misalnya gini deh, orang Indonesia kan biasanya bukanya kayak gini. Kalau motong apel kita bikin tarik kan gini gitu kan. Buka apel itu kayak gini ya biasanya. Tapi kan kita kan cara western itu mendok dia belakang, jadi kayak gini pakai jempol. Kan kita sering tuh lihat di TV di film-film gitu kan, cara western itu buka apa kan apel itu ada standarnya, nggak bisa sembarangan. Dia bilang gini, ya kami udah biasa kayak gini, depan-depan kayak gini. Kalau orang Indonesia mah kayak gini. Ayah pernah bilang kayak gitu kan, terus dia bilang enggak, kita ada standarnya, jangan kayak gitu, nanti kamu luka gitu. Yaudah jadi memang harus sesuai SOP ya, walaupun nanti mungkin cara potong kita sama cara potong yang di restoran itu mungkin berbeda, walau hasilnya sama, tetapi mau nggak mau kita harus ikutin aturan yang di restoran gitu ya. Dia punya standar, mereka tuh punya standar masing-masing gitu. Dan juga kalau bedanya ya, kalau cowok ya selain di belakang dia juga megang di depan. Iya, sesekali kalau misalnya itu juga kadang nyambut tamu juga, ngambilin minum juga, dan hampir semuanya gitu. Bedanya ya, kalau cewek kan memang fokus di depan gitu. Kalau cewek fokus, nggak potong. Nggak tahu juga ya, mungkin karena di Jepang kan kayak gitu ya. Di Jepang itu kan cewek nggak boleh sebenarnya megang ngasah pisau tuh nggak boleh, motong-motong daging itu sebenarnya cewek nggak boleh. Gila, pisaunya tajam, asli tajam. Aku pernah itu waktu dimintain sama abang apa itu kan, ada namanya itu kan, salah satu staff di sana gitu kan, disuruh ini ayah motong ini gitu kan, motong daun bawang waktu itu. Jadi kayak gimana ya, dari waktu motong itu langsung kayak nempel pisaunya ke apanya gitu loh, kenalanannya gitu loh, saking tajamnya, ya ampun gitu kan. Ini kena tangan, ini luar biasa. Aku ingat waktu itu pas Paul ya juga ya. Iya, kena sekali dikit doang, kesenggol itu asli loh, bikin malu loh. Kalau sempat hari pertama lo motong langsung berdarah itu bikin malu. Ya, terus itu dari segi pekerjaannya ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi ininya, kemampuan bahasanya. Kemampuan bahasa ya. Kemampuan bahasanya, kalau mungkin
yang paling kerasa itu memang sih ketika kita di Gino Jusai sama Tokute Gino, apalagi di bidang restoran ini, bacotan banyak sekali. Ya, banyak baca. Kemampuan berbahasa sangat penting sekali. Di awal-awal udah berasa banget ya, aduh ya ampun gitu kan. Banyak harus ngomong, ya, iya, apalagi komunikasi banyak, kita banyak ngobrol sama orang gitu kan. Nanti dikasih tahu kamu kayak gini gitu kan. Terus apalagi namanya kita bidangnya service kan. Ya, service. Service otomatis kita langsung berhadapan sama pelanggan yang nggak mungkin kita nggak ngomong gitu. Dan juga pelanggan itu kan bermacam-macam cara ngomongnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya pelanggan yang dia baru datang, jadi dia minta rekomendasi, kamu ini bagusnya mana gitu, ini bagusnya yang mana, nanti kita bilang, oh kamu mau apa, Kensal maunya makannya yang kayak gimana, mau yang dagingnya yang yawarakai atau mau yang agak kori-kori, atau misalnya mau makan yang banyak gitu kan, mau tahu hodai. Soalnya kan apa, beda daging kan beda jenis teksturnya segala macamnya jenisnya gitu, jadi harus dijelasin. Jadi bahasa sangat penting sekali. Bahasa sangat penting. Jadi aku waktu awal-awal gitu kan dimintain, oh ini kamu ini bagusnya apa sih gitu kan, kalau rekomendasi apa sih gitu kan. Ya aku kebingungan. Terus aku ingat aja gitu kan, oh iya kalau misalnya di yang menunya rekomendasi itu biasanya warnanya merah. Jadi kita bilang aja gitu, ya udah rekomendasi menunya yang ini gitu loh. Cuma ini gitu kan, ada shuke sama oya itu jadi rekomendasi gitu kan. Cuman makin kesini jadi aku makin banyak nanya ke pelanggannya, oh maunya yang kayak gimana, kalau menu yang rekomendasi dari loko yang ini gitu kan, kalau misalnya anda mau makannya kayak gimana, ditanya balik gitu. Ada yang bilang, kami maunya yang rekomendasi toko aja, oh yaudah ini aja gitu. Cuma memang lebih berasa ya kalau kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang lebih banyak kepake ya pas kita udah kerja di restoran ini ya. Walaupun kadang aku yang kerja di belakang gitu kan, tapi juga kadang kan juga komunikasi sama pelanggan, komunikasi di belakang gitu kan, perintah segala macam gitu. Soalnya gini ya, kita harus ngobrol satu sama lain juga ya. Soalnya kalau misalnya salah, kalau misalnya pesanannya salah gimana coba gitu. Dan masalahnya orang Indonesia, orang asing cuma kita berdua. Ya, orang asing di sana, orang Indonesia cuma kita berdua. Ya, nggak ada orang asing, nggak ada, cuma kita berdua aja yang orang asing, dan sisanya semua orang Jepang. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Jepang ya. Kita berdua pun juga kadang pakai bahasa Jepang jadinya gitu loh, nggak mau gitu kan, kadang sesekali biar kayak gimana ya, biar nyambung, biar orang enak juga orang lihat kita gitu. Jadi mereka nggak ngerasa diomongin gitu kan. Soalnya kan walaupun kita nggak ngomongin mereka gitu, otomatis mereka bakal ngerasa ini ngomongin gue nggak ya pakai bahasanya dia gitu. Makanya kami kalau ngobrol pun pakai bahasa Jepang juga. Dan untungnya dan enaknya di sini staffnya baik-baik ya. Jadi walaupun kadang kita nggak ngerti, dia ngejelasin dengan baik gitu ya, dengan cara yang mudah dipahami gitu. Kadang wajar lah kan, walaupun kita udah 3 tahun di Jepang pasti ada yang nggak ngerti gitu. Wajar sih. Namanya gak kebujin gitu ya. Ini juga bagusnya juga mereka kan pakai Yojungo. Jadi ketika mereka ngomong sama kita itu ngerti banget gitu loh. Oh iya ini ngomong ini beda kayak aku dulu kan ngomongnya pakai Hoge. Di daerah ya, kalau di daerah kan pakai bahasa daerah gitu ya. Waktu di Asakura pun di hotel dulu pun banyak orang-orang itu, nenek-nenek itu pakai bahasa daerah. Iya, kerja aku juga kayak gitu loh dulunya. Aku dulu kerja itu perintah itu kayak dibilangnya itu pakai bahasa Hokkien gitu. Jadi kita nggak ngerti gitu. Kalau misalnya ya lama-lama ngerti juga sih, cuman sekedar ngerti aja. Cuman kalau misalnya kita ngomongnya nggak bisa. Kalau sekarang sih kayak gimana ya? Kemampuan bahasa pun juga nambah rasanya gitu. Jadi karena kita menghadapi kemampuan bahasa yang makin tingkat dan makin tinggi, jadi kemampuan kita juga berkembang ikut berkembang. Itu sih enaknya. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Jepang ya memang bagus di bidang-bidang service ini karena banyak ngomong ya. Nah, terus itu ya kalau dari segi bahasa ya. Kalau mungkin terakhir ya kalau dari segi gaji itu benar-benar berbeda ya dari magang ke Tokute Gino ya. Berasa ya. Walaupun baru 1 kali nerima gaji nih ya. Satu kali ya. Itu kalau dilihat dari kontrak, kalau dibandingin sama magang lebih mahal ya gitu ya. Tapi ya mungkin sih untuk Tokute Gino ini karena ada skill, ada sesuatu yang kita bisa jual ke perusahaan, makanya perusahaan pun mau bayar kita mahal seperti itu ya. Karena mereka tahu kita punya skill gitu loh. Jadi nggak bukan orang-orang sembarangan yang kayak gitu aja gitu ya. Misalnya dia tamat SMA nih, udahlah gitu kan. Atau dia tamat SMP nih, ya udahlah gitu dikerjain aja, diapain aja lah gitu. Kayak aku dulu loh gitu. Kerja penting. Ini kan kalau di Indonesia mungkin pertama statusnya itu kan Indonesia pemagang, atau kan konsepnya itu kan
pertukaran ilmu, belajar gitu kan. Jadi mungkin kemampuan bahasa pun kan nggak terlalu dibutuhkan. Satu lagi bawa dari Indonesia waktu Gino Jisusen kan bahasa belum seberapa gitu ya. Nah mungkin bedanya kalau Tokutei Gino kan kita udah ada sertifikat level, sertifikat ujian gitu kan. Belum lagi orang yang udah tinggal di Jepang udah beberapa tahun gitu kan, terus udah bisa menggunakan bahasa Jepang dengan baik. Nah karena kita udah punya skill itu, pertama kita udah punya skill bahasa, kita udah punya pengalaman kerja, terus kita udah punya sertifikat ujian skill gitu ya. Sertifikat ujian skill kayaknya worth it banget ya. Ya makanya skill kita ini yang dibayar mahal gitu loh. Ini aja aku kan terima ini kan, kalau Pau kan belum, kan baru aku yang terima, soalnya yang mulai kerja duluan itu aku, baru Pau yang kerja gitu. Jadi kan aku udah nerima nih, cuman aku kerjanya waktu itu cuma setengah bulan kurang setengah bulan kurang, soalnya aku mulai 12 hari cuma. Iya 12 hari, itu pun nggak cukup 12 hari loh, banyak liburnya loh. Libur gitu ya. Banyak libur mungkin. Paling mentok 8 hari cuman kerjanya. Seminggu pun nggak sampai seminggu. 5 hari kalau nggak salah ya semingguan deh. Itu aja udah lumayan ya. Kan, soalnya waktu itu aja kita langsung dikasih libur gitu. Kita baru masuk udah dikasih libur. Nah waktu itu kan inget gak? Aku kerja terus libur, terus kerja terus akhir tahun. Libur akhir tahunnya. Mungkin kalau dibandingin sama gaji 1 minggu di sini sama gaji 1 minggu waktu magang jauh beda ya? Kalau misalnya pas magang dulu aku kerja itu sekitar 20 hari, itu setengah mampus. Enggak sebesar ini. Enggak sebesar ini. Ini kerja paling cuma 1 minggu, gajinya sama kayak aku kerja setengah mampus. Masih jadi Gino Jisusen. Itu juga ya gajinya ya. Iya dulu itu ya parah banget loh, soalnya aku kerjanya itu dari sore sampai pagi gitu kan, nanti sore pagi, terus pagi jam 10 masuk lagi gitu. Selama 11 hari non stop masuk kayak gitu, aku kerja gajinya tengah malam ya. Iya. Gajinya cuma sekecil itu ya. Iya segitu gitu. Gajinya sama kayak aku sekarang yang kerjanya cuma 7 hari gitu. Iya. 7 hari dan itu pun nggak pagi siang malam aku kerja. Aku cuma kerja paling pagi aja atau malam aja gitu. Iya sih. Worth it sih ya, tapi mungkin ya kalau untuk Tokutei Gino ini nggak tahu ya di bidang lainnya, tapi kalau seandainya teman-teman yang berminat di bidang servis seperti ini ya, kemampuan bahasa itu sangat penting sekali. Kalau ngerti lagi, kalau misalnya ya emang kalau aku kan niatnya awalnya dulu gini, aku emang niat nih pengen banget deh bidang servis, aku mikirnya dulu kayak gitu kan, dan ya emang iya harus kayak mana ya, siap-siapin pelor, siap-siapin peluru buat bisa berjuang nanti pas kerja di sini gitu. Soalnya kita nggak pakai bahasa yang biasa yang dasar gitu. Satu lagi orang Jepang di sini dia menyamaratakan kita ya. Iya, jadi aku itu pengalamannya pas awal-awal itu dia ngomongnya super cepet. Jadi dia asalnya dari sana lah gitu kan. Jadi dia tuh ngomong cepet banget gitu kan. Aku sampai mikir, ini orang inget gak ya kalau gue orang asing gitu. Dan ternyata waktu di belakang dibilangin sama bosnya, lu ngomong sama dia tuh orang asing. Baru dia kaget, ayah ternyata orang asing bukan orang Jepang gitu. Kayak gitu pas awal-awal diinget banget gitu. Jadi emang gak disamaratakan aja. Disamaratain. Terus sampai sekarang pun juga kalau dia ngomong masih tetap cepet gitu. Tapi kayak gimana ya, kita udah terbiasa, dia udah lumayan ngerti gitu kan, lumayan dodon lah gitu loh. Jadi kayak mana ya, udah kayak orang Jepang juga kita jadinya, mereka bawa ini kayak gitu. Dia nggak nganggap kita orang asing. Orang Jepang di sini pun orang baik tuh pun ngomongnya ya kayak gimana orang Jepang ngomong gitu. Iya loh. Nah jadi itu sih sebenarnya yang paling penting ya bahasa ya. Balik lagi ke bahasa ya. Dan terus satu lagi ya mungkin kalau mungkin teman-teman itu kurang bahasa itu memang sebaiknya dilatih lagi. Nanti kalau nggak tahu ya, untung-untung dapat Kaisa yang baik yang mau ngajarin. Nanti kalau misalnya dapat Kaisa yang keras, nggak ngerti bahasa sedikit, yang sumarah. Ada kan Kaisa dulu kan? Kayaknya aku kena banget ya bang. Banyak kenanya ya. Kan? Iya udah. Kaisa yang lama nggak ngerti langsung kena marah kan? Nggak ngerti langsung dimarahin. Ngerti pun juga kena marah ya. Kita nggak ngerti dimarahin gitu kan, ngerti kita dimarahin juga gitu ya, sama aja gitu. Yang penting kayak gimana ya, mau ngerti gimana, mau bilang nggak ngerti gimana. Kadang sifat orang juga beda-beda gitu kan. Ada orang yang mau ngajarin, ada yang maunya langsung pandai aja. Iya, dia mikirnya gitu kan. Kalau misalnya kita udah gitu kan, udah pernah belajar bahasa Jepang, artinya langsung bisa aja gitu loh ya. Bisa gitu. Nah, jadi apa ya? Lebih kurang untuk saya ini review gitu dulu ya, karena udah panjang udah 20 menit loh. Banyak soalnya pengalamannya ini banyak banget. Mungkin kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang pembahasan yang lain ya. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau mudah-mudahan bermanfaat, bagusnya sih bermanfaat sih. Ini sangat ada review tahu kan gimana ya kan. Nah dan kalau seandainya teman-teman pertanyaan silahkan tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.